Oh iya, belum ada anggotanya, Cok. Ya wes, nanti sesuai bagiannya aja kan. Reza yang ini ya. Ya, Wibu, kau ini nyatet ya. Bisa ora? Ya. Bu. Ya. Kok siret record wo? Iya, Bu. Oh, cok. Oh. Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pemeliharaan ternak kelas A yang beranggotakan ada saya sendiri. Sebentar. Nah, ini ada anggotanya, itu ada Muhammad Reza Setiawan dengan NPM terakhir 061, Muhammad Septiantiko Fajar Anggoro NPM terakhir 069, ada Aris Lustianto dengan NPM terakhir 077, Rizky Adi Nuris Menawar dengan NPM terakhir 82, dan saya sendiri Hendrawan dengan NPM terakhir 091. Nah, untuk bagian pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada latar belakang. Ada body condition score atau BCS adalah sebuah metode penilaian ternak secara subjektif dengan menggunakan indera berupa perabaan dan penglihatan untuk mengetahui kondisi serta kualitas dari seekor ternak. Tujuan dari kunjungan yaitu untuk melakukan penilaian ternak secara langsung. Oke, next. Nah, ini berikutnya adalah metode yang dilakukan ketika melakukan kunjungan ke peternakan atau ke pasar hewan, yaitu adalah metode yang digunakan pada penilaiannya, yaitu dengan mengunjungi langsung peternakan dan melihat masing-masing komoditas dan melakukan wawancara kepada pengelola peternakan serta penilaian ternak masing-masing komoditas. Nah, berikut ini waktu kegiatan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada sapi potong pada tanggal 28 November tahun 2021, sapi perah 26 November 2021, kambing potong tanggal 29 November, dan domba pada tanggal 29 November juga. Oke, next. Nah, berikut ini adalah domba yang akan disampaikan oleh Mas Septiantiko. Maaf. Sebelumnya, untuk domba akan disampaikan oleh Mas Rizky Dinoris. Bagi Mas Rizky, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Hendrawan. Kali ini saya menjelaskan hasil dan pembahasan dari penilaian ternak domba. Jadi domba ini kita berkunjung ke kios daging Pak Amin. Itu di alamat Kecamatan Kaliaji, Kecamatan Gerabak, Magelang. Terus kita di sana mewawancarai tentang bangsanya, untuk bangsa sendiri itu domba lokal. Domba lokal ya yang berupa domba gembel dan domba Garut. Nah, untuk manajemen pakannya yang menggunakan pakan hijauan dan konsentrat. Hijauan yang digunakan yaitu berupa rumput raja. Hijauan didapatkan dari membeli dari petani. Terus juga mereka juga memakai jerami yang dibuat silase untuk ternak, untuk domba itu sendiri. Rata-rata umur domba yaitu sekitar 2 tahunan. Terus domba dijual harga jual domba per ekor berkisar antara 2 sampai 3 juta. Biasanya domba digunakan sebagai hewan akikah karena harganya yang lebih murah dari kambing. Nah, ini ada 3 domba. Untuk yang kelebihan dan kekurangan domba pertama yaitu tulang punggung tidak menonjol, lapisan lemak merata, otot pinggang penuh, lemak cukup banyak, dan kaki cukup kuat dan kokoh. Nah, untuk domba yang kedua lemak dada
eh, kurang tebal, otot pinggang cukup dalam dengan lemak yang cukup banyak, dan kakinya cukup kuat dan kokoh. Nah, terus untuk kelebihan dan kekurangan domba ketiga, tulang punggung kurang terlihat, otot pinggang penuh, dada berisi lemak, dilihat dari samping terlihat ramping. Kaki belakang cukup kuat dan kokoh, namun kaki depan tidak tampak kuat. Untuk skor BCS sendiri, untuk domba yang pertama itu termasuk domba BCS yang dengan skor BCS 3, terus yang domba 2 BCS 4, dan domba ketiga BCS 3. Jadi domba yang paling baik itu ada pada domba yang kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reski. Next slide, Mas. Nah, untuk selanjutnya ini yang hasil yang untuk kambing akan disampaikan oleh Mas Kiko. Apakah Mas Kiko sudah hadir? Sudah, Mas. Baik, silakan Mas. Oke, baik, Mas. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang kambing. Hasil kunjungan kambing kami berada di Kaliaji, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, yang merupakan peternakan dari Pak Wahyu. Di peternakan tersebut terdapat 2 jenis kambing, yaitu kambing PE dan Sanen. Kemudian ada beberapa ekor domba. Manajemen pakan yang dilakukan yakni dimulai dari pemberian pakan hijauan pada pagi hari, kemudian siangnya dikombor dan menggunakan fermentasi, terus sorenya itu menggunakan hijauan kembali. Kisaran harga rata-rata di farm tersebut mulai dari 1 sampai 3 jutaan. Kambingnya kurang lebih berumur 1 sampai 3 tahun. Untuk manajemen kebersihannya, kalau lebih dari 100 biasanya bisa dibersihkan selama 1 minggu 2 kali. Kalau kurang dari 100 bisa 1 minggu sekali. Pada gambar tersebut, gambar 1, kambing tersebut memiliki kelebihan pada kaki belakang yang sejajar. Kemudian jaraknya cukup bagus. Pada spinal prosesnya tercover tipis oleh lemak dan otot, sehingga tulang yang terasa sangat nyata. Terus kekurangannya juga garis dari pundak sampai ke pinggul tidak lurus. Terus gambar kedua, kambing ini memiliki kelebihan sama, yaitu kakinya lebih sejajar dan tegak. Kemudian bagian spinal proses dan transverse prosesnya terdapat lemak yang cukup. Ototnya juga sama. Sedangkan kekurangannya, garis punggung sampai garis pinggulnya tidak lurus. Dan bagian kepalanya kurang besar sehingga menjadi terlihat kurang ideal. Lalu pada gambar kambing ketiga memiliki kelebihan pada garis punggung. Garisnya ini dapat dilihat kalau pada punggung sampai pinggulnya terlihat lebih lurus dibandingkan dengan yang kambing 1 maupun 2. Pada bagian spinal prosesnya pun pada kambing
3 ini sudah tidak terlihat. Kekurangannya dari kambing ketiga ini terlihat banyak lemak. Ketika dipegang ini banyak lemaknya dibandingkan dengan ototnya, yang bisa diartikan bahwa kambing ini sudah agak kegemukan. Dari BCS-nya bisa diurutkan. Kalau kambing yang pertama ini memiliki BCS 2, terus yang kambing ketiga memiliki BCS 3 dan kambing kedua memiliki BCS 3 dan kambing keempat ketiga memiliki BCS 4. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Kiko. Baik, next slide Mas. Nah, untuk selanjutnya itu ada dari sapi perah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, ini pada sapi perah ini kami mengunjungi farm di daerah Menowo, Kota Magelang. Nah, untuk pemberian pakannya, sapi perah ini diberi pakan 2 hari sekali dengan hijauan utama itu rumput raja dan rumput pakcong. Rumput hodot. Nah, untuk konsentratnya, dia sendiri bukan konsentrat dicampur dengan bekatul, diberikan dengan cara dikombor. Nah, sebelum sapi ini diperah, biasanya mereka akan dimandikan terlebih dahulu. Untuk pemerahan dilakukan sehari 2 kali, yaitu pada pagi hari dan juga pada sore hari. Nah, untuk skor BCS-nya, sapi-sapi di farm ini mungkin karena umur sudah terlalu tua, itu murah rata-rata 5 tahun, dan juga harganya masing-masing memiliki harga 22 juta untuk 1 ekornya. Dapat dilihat bahwa kondisinya mungkin sudah agak kurus dan sudah tua begitu. Jadi untuk skor BCS-nya pada sapi 1 memiliki BCS 1 karena terlihat dari tulang dadanya yang sangat terlihat dan cekukan di tulang pinggulnya sangat terlihat, jadi sangat kurus. Untuk sapi 2 memiliki BCS 2 dapat dilihat dari tulang dadanya yang agak berisi tapi tetap terlihat tulangnya. Dan juga masih memiliki cekungan yang agak dalam di bagian tulang pinggulnya. Untuk sapi 3 memiliki skor BCS 3, karena pada bagian dadanya tulangnya sudah mulai tidak terlihat dan cekungan di pinggul pun agak sudah mulai tidak terlihat. Mungkin sekian dari saya. Untuk next slide, Mas. Nah, untuk yang terakhir ini dari sapi potong akan disampaikan oleh Mas Ari. Bagi Mas Ari dipersilakan. Oke, baik ya. Di sini saya akan menyampaikan penilaian ternak sapi potong. Ini di sini kita mengunjungi RPH Bu Supi itu di daerah Gerabak, Kabupaten Magelang. Jadi ini peternakannya ini berfokus kepada pembesaran sapi potong, dan juga di sini ada juga ternak kuda. Nah, ini di sini sapinya itu ada sapi simental dan juga sapi limosin. Umur rata-rata sapi sekitaran 3 sampai 4,5 tahun. Dan di sini dengan nilai rata-rata jual itu sekitar 25 juta rupiah, dan ada juga yang harganya hingga 40 juta dengan bobot 800 kg. Lalu manajemen pakannya itu diberi rumput gajah dicombor di pagi dan sore hari, yang diselingi dengan konsentrat bekatul dan ampas tahu. Pemberian pakan biasanya dilakukan di pagi dan sore hari ya. Lalu manajemen kebersihan kandang juga ini kotoran dibersihkan setiap hari, lalu juga dimandikan setiap 3 kali sehari. Dan ini untuk sapi yang pertama ini bisa dilihat memiliki kelebihan berupa ini tubuhnya bisa dibilang lumayan panjang, dan saat dipegang bulunya itu cukup halus. Lalu pada bagian pantat itu
bisa dibilang lumayan gemuk, tapi nomor 1 memiliki kekurangan berupa pada tulang rusuknya ini kalau diraba itu dipalpasi itu terasa ada garis-garisnya, jadi kurang tertutupi lemak. Lalu juga jarak antara kedua kaki kanan dan kiri itu sempit. Nah, lalu untuk sapi yang nomor 2 itu kurang kelebihannya itu nggak terlalu banyak, mungkin seperti tubuhnya yang cukup panjang. Tetapi di sini kalau kekurangannya ini lumayan banyak, seperti tulangnya di beberapa bagian itu terlihat. Lalu pada saat disentuh juga bulunya tidak terlalu halus, dan juga ini bagian punggungnya itu agak melengkung gitu. Nah, terus pada sapi yang ketiga ini bisa dibilang cukup gemuk. Ini memiliki kelebihan berupa tubuhnya ini emang lumayan panjang jika dibandingkan dengan sapi-sapi yang sebelumnya. Lalu bulunya lumayan halus pada bagian paha dan juga bagian lengan ini memiliki perototan juga perlemakan yang baik. Lalu untuk BCS-nya ini, untuk sapi pertama ini memiliki BCS 3, lalu pada sapi yang kedua ini memiliki BCS 2, dan sapi yang ketiga ini memiliki BCS 4. Jadi jika diurutkan dari yang paling bagus itu yaitu dari sapi 3, 1, dan 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Nah, untuk ini kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Maksimal ada 3 penanya. Jika ingin bertanya mungkin langsung on mic saja atau raise hand, atau bisa menuliskan di kolom komentar. Saya izin bertanya, Mas. Baik, Mas Hanif, silakan. Saya izin bertanya untuk itu apakah ada perhitungan persen dalam pembuatan fermentasi pakan kambing pada farm yang kalian kunjungi itu punya Pak Wahyu itu? Makasih. Baik, Mas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau bagaimana? Saya, Mas. Ya, silakan, Mas. Apa saja komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan fermentasi pakan pada peternakan kambing Pak Wahyu, Mas? Baik, Mas. Baik, Mas. Baik, kami tampung dulu bagi yang ingin menjawab. Mungkin Mas Kiko bisa menjawabnya, Mas. Oke, baik Mas. Mohon maaf, tadi pertanyaannya Mas Hanif bisa diulangin? Oh ya, bisa Mas. Itu Mas izin bertanya, apakah ada perhitungan persen dalam pembuatan fermentasi pakan kambing pada farm Pak Wahyu itu? Itu Mas. Makasih. Oh ya, baik Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Yang saya tangkap ya Mas, kalau persenannya emang harusnya ada Mas. Cuman kemarin ketika kami
berkunjung ke peternakan Pak Wahyu belum dikasih tahu berapa persenannya. Jadi di sana itu cuman gimana ya? Ada ember-ember gitu, terus isinya ada komponen-komponenannya itu. Terus kemudian dijadikan satu di dalam mesin dan langsung dimasukkan ke itu trim-trimnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin apa ada teman lain yang bisa membantu atau menambahkan sarannya? Mungkin saya izin menambahkan Mas. Nah, untuk fermentasinya itu sekitar 2 sampai 3 minggu atau 14 sampai 21 hari Mas, kalau tidak salah kemarin dijelaskan oleh Pak Wahyu itu sendiri. Mas, maaf untuk Mas Wahyu, apakah boleh diulang pertanyaannya, Mas? Apa saja komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan fermentasi pakan tersebut? Baik, terima kasih Mas. Mungkin akan saya langsung jawab saja Mas demi mempersingkat waktu. Jadi kalau komponennya itu berupa dari ampas tahu, itu ada juga dia menggunakan popol ketela atau apa ya? Ini semacam sejenis apa ya, umbi-umbian begitu, ada kulit kopi dan onggok. Nah juga itu campur konsentrat juga Mas. Nah untuk ada perasa atau pembaunya itu menggunakan molasses. Terima kasih Mas. Ini masih ada satu slot pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Mungkin yang ingin bertanya mungkin silakan apa saja dipersingkat karena ini Zoom-nya tidak premium jadi waktunya mungkin tinggal sedikit lagi. Baik, apakah dari teman-teman ada yang sudah ingin bertanya? Saya izin bertanya ya. Baik, silakan Mbak Nela. Yang tadi yang mengenai peternakan Pak Wahyu ya, itu tuh apakah ada perhitungan persen dalam pembuatan pakannya seperti itu? Dalam melakukan fermentasi. Mungkin tadi pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan dari Mas Hanif ya. Mungkin Mas Kiko lagi bisa menjawab. Mas, halo Mas Kiko. Ya, mohon maaf Mas. Ini di sini barusan sinyalnya gampang hilang. Bisa diulangi lagi pertanyaannya Mas? Oh iya, yang tadi sudah ditanyakan ya dari Mas Hanif ya. Mungkin saya ingin bertanya mengenai selain dalam pembuatan fermentasi, apakah pakan fermentasi itu diberikan kepada ternak setiap harinya atau hanya di waktu-waktu tertentu saja seperti itu? Baik, Mbak, mungkin untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung saya jawab. Untuk pakan fermentasi ini
diberikan mungkin sekitar mungkin hampir setiap hari jika pakan sudah jadi, karena kata Pak Wahyu sendiri dia tuh agak jarang untuk membuat pakan fermentasinya sendiri, mungkin karena keterbatasan dari bahan-bahannya mungkin. Jadi mungkin kayak dia mungkin jika kayak contoh seminggu 2 minggu ini buat, nah mungkin hampir setiap hari diberikan. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan menyimak. Kurang lebih yang mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.